Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan pecahan part 2. Disimak baik-baik ya videonya dari awal sampai akhir. Oke, contoh soal nomor 1. Dodi memiliki 100 buku cerita, Eni memiliki 75% dari jumlah buku cerita milik Dodi, Firman memiliki 20% dari jumlah buku cerita milik Eni. Berapakah jumlah buku cerita mereka? Oke, dari soal cerita, kita bisa tahu ya, ternyata Dodi ini memiliki 100 buku cerita. Sementara Eni dan Firman hanya diketahui dalam bentuk persen. Sementara yang ditanyakan adalah jumlah buku cerita mereka. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu jumlah buku Eni dan jumlah buku Firman. Ya, gimana caranya? Oke, diperhatikan ya. Nah, yang diketahui di soal adalah jumlah buku milik Dodi, yaitu 100 buku. Sementara buku milik Eni hanya diketahui persenannya saja, yaitu 75% dari jumlah buku Dodi. Nah, 75% dari jumlah buku Dodi. Ternyata jumlah buku Dodi adalah 100 buku, berarti 75% dari 100. Atau kita bisa tulis 75% dikali 100. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. 75/100 itu adalah bentuk pecahan biasa dari 75%, dikali 100 itu adalah jumlah buku Dodi. Nah, 100 bisa kita coret ya. 100 dengan 100 itu sama-sama bisa dibagi 100, hasilnya adalah 1 ya. Berarti langsung saja 75 dikali 1 adalah 75 buku. Nah, ini adalah jumlah buku milik Eni. Ada 75 buku. Belum selesai ya, kita harus mencari buku milik Firman ya. Berapa jumlah buku milik Firman? Nah, di soal diketahui Firman itu memiliki 20% dari jumlah buku Eni. Berarti 20% dikali jumlah buku Eni adalah 75 buku. Berarti 20% dikali 75 buku. Bisa kita tulis seperti ini ya, 20/100 yaitu adalah bentuk pecahan biasa dari 20% dikali 75. 75 itu dari jumlah buku Eni. Nah, 75 dengan 100 itu sama-sama bisa dicoret ya. Bisa dibagi 25. 75 dapatnya 3, sementara 100 dapatnya 4. Kemudian 20 dan 4 juga bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, sementara 20 dibagi 4 adalah 5. Sisa 5 dikali 3, yaitu 15 buku. Nah, sampai sini belum selesai. Ternyata yang ditanyakan adalah jumlah buku cerita mereka. Berarti jumlah buku mereka sama dengan buku Dodi ditambah buku Eni ditambah buku Firman. Berarti 100 buku ditambah 75 buku ditambah 15 buku. Berarti hasilnya adalah 190 buku. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 65% dari jumlah pengunjung wisata adalah anak-anak, selebihnya adalah pengunjung dewasa. Jika jumlah pengunjung wisata tersebut sebanyak 10.100 orang, banyak pengunjung anak-anak ada ... orang. Oke, teman-teman harus lihat ya, ternyata di sini 65% itu jumlah pengunjung wisata anak-anak. Nah, itu belum diketahui ya berapa banyak orang, berarti harus kita selesaikan dulu. Bagaimana caranya? Nah, di soal diketahui jumlah pengunjung anak-anak itu ternyata 65% dari 10.100 orang. Nah, 65% dari 10.100 orang. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. 65/100 dikali 10.100. Nah, ini kita bisa coret saja nolnya ya, karena 100 punya 2 angka 0, bisa kita coret ya, menjadi seperti ini, 65/1 dikali 101 ya, sudah kita hilangkan nolnya 2 digit ya, berarti 65 dikali 101, yaitu hasilnya 6.565 orang. Jadi jumlah pengunjung wisata anak-anak ada
6.565 orang. Kita lanjut ya, soal nomor 3. Bu Nindya membeli baju di supermarket. Di baju tersebut tertulis harga 120.000. Bu Nindya mendapat potongan harga diskon sebesar 40%. A. Berapa rupiah potongan harga yang diterima Bu Nindya? B. Berapa rupiah Bu Nindya harus membayar baju itu? Oke, dari soal cerita ini kita bisa lihat ya, ternyata baju itu harga awalnya 120.000, kemudian mendapat diskon sebesar 40%. Nah, kita cari dulu ya berapa potongan harga yang diterima Bu Nindya yang A. Nah, kita cari dulu potongan harga diskonnya. Ternyata potongan harga diskonnya itu sebanyak 40%, berarti artinya 40 per 100 dari harga baju awal. 40 per 100 dikali 120.000. Nah, dilihat ya, 100 ini punya 2 digit angka 0, bisa kita coret ya, bisa kita coret ya, 100 menjadi 1, kemudian 120.000 menjadi 1.200. Nah, berarti langsung saja 40 dikali 1.200 per 1, yaitu 48.000. Nah, ini belum selesai ya, 48.000 ini hanya potongan harga diskon 40%. Nah, berarti Bu Nindya harus membayar berapa? Harga baju setelah didiskon, yaitu kita bisa cari dengan mengurangi harga awal baju dengan potongan harga setelah diskon ya. Berarti 120.000 harga baju awal dikurangi dengan potongan harganya 48.000. 120.000 dikurangi 48.000 yaitu 72.000 rupiah. Jadi harga baju setelah didiskon adalah 72.000 rupiah. Nah, soal terakhir, Pak Dudi bekerja sebagai karyawan di perusahaan konveksi. Setiap bulan Pak Dudi menerima gaji. Pak Dudi menggunakan 2/3 dari gajinya untuk keperluan keluarga dan 1/4 dari gajinya ditabung. Sisanya untuk uang saku. Jika gaji Pak Dudi sebesar 2.400.000 per bulan, uang sakunya adalah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, kita akan cari satu persatu dulu ya. Kita akan cari uang Pak Dudi yang digunakan untuk keperluan keluarga, kemudian kita akan cari uang Pak Dudi yang digunakan untuk ditabung, dan terakhir kita akan mencari uang Pak Dudi yang akan menjadi uang sakunya ya. Kita berarti cari satu-satu dulu. Dimulai dari uang keperluan keluarga. Di sini ternyata 2/3 dari gajinya untuk keperluan keluarga, berarti 2/3 dari gajinya. Ada kata-kata dari, berarti dikalikan ya. 2/3 dikali dengan gaji Pak Dudi yaitu 2.400.000 ya. 2/3 dikali 2.400.000. Nah, 3 dengan 24 ini bisa dicoret ya. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, kemudian 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, langsung saja berarti 2 dikali 8 yaitu 16. Nah, teman-teman lihat di situ ada simpenan 0 sebanyak 5 ya, berarti menjadi 1.600.000 ya, nolnya diturunkan. Kemudian uang tabungan. Uang tabungan ternyata di soal cerita adalah 1/4 dari gajinya, berarti 1/4 dari gaji Pak Dudi yaitu 2.400.000. 4 dengan 24 itu bisa dicoret ya, sama-sama bisa dibagi 4. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, berarti cukup 1 dikali 6, kemudian kita tambahkan sisa nolnya. Di situ ada 5 nol ya, berarti 1 dikali 6 adalah 6. Kita tambahkan 0 sebanyak 5 digit ya, karena masih ada simpanan 0. Nah, berarti kita bisa hitung uang saku Pak Dudi adalah 2.400.000 gaji awal Pak Dudi dikurangi pengeluaran untuk uang keluarga sebesar 1.600.000 ditambah uang tabungannya 600.000 rupiah, berarti 2.400.000 dikurangi 2.200.000 yaitu 200. Jadi uang saku Pak Dudi adalah 200.000 rupiah. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss ajarkan bisa dimengerti ya. Jika masih ada yang belum paham, boleh langsung japri ke guru kelasnya masing-masing.
Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.